Hai Kala folks, welcome to Kala Bersua volume 9, Behind the Screen with Acha Tenri, Amel Kalwa, and Theo Maulana. Nah, hari ini kita udah kedatangan 3 speakers yang sama-sama ada di industri perfilman Indonesia. Hari ini gue nggak sendirian, gue bareng sama Hanif atau Bobby, dan juga Anindya Zahran. Oke. Kita bakal langsung masuk ke pertanyaan pertama aja kali ya. Jadi biar kita nggak lama-lama nih. Pertanyaan pertama itu kita bakal ngomongin tentang latar belakang atau gimana sih ceritanya Aco, Mas Theo, dan juga Amel tuh bisa masuk ke industri perfilman. Kan kita tahu juga kalau Amel tuh udah dari kecil gitu. Terus Aco sama Mas Theo tuh dari kuliah udah udah direct film gitu. Dan gue mau mulai dari Aca dulu nih kayaknya. Boleh Aca cerita dulu gimana? Iya, halo teman-teman malam, thank you udah ngajak ya, senang nih ngobrol sama kalian semua. Apa ya, kalau masuk industri ya berarti ya pertanyaannya spesifik. Kalau masuk industri sih kayaknya karena gue kebetulan kayak cukup beruntung karena kuliah di apa yang memang ambil film gitu, jadi punya dosen-dosen dan environment yang memang bekerja di industrinya gitu. Um, jadi jalan gue cukup dibukakan sih sebenarnya sama dosen-dosen, dan gue waktu itu juga memang karena sebelum masuk ke kampus juga udah mencoba membaca, oh kayaknya butuh link deh, butuh orang yang kenal untuk masuk. Jadi ketika masuk kuliah gue juga udah rese ke dosen-dosen ini kayak, bang ajak dong kayak gue that guy yang selalu merengek untuk minta diajak gitu. Jadi ya diajak sama dosen dan banyak ya senior dosen dan apa ya, teman-teman aja gitu. Itu sih. Oke, kalau boleh tahu lo berarti kuliah di mana nih? Gue kuliah di IKJ. IKJ. Dan Ya. pertama kali tuh ngedirect film dulu atau nulis skrip film? Technically pasti nulis ya, karena yang diajarin pasti nulisnya dulu gitu. Tapi waktu itu sih jadinya beriringan gitu, karena kayak tiap semester kita memang harus bikin film dan ada kayak kelas nulis sama kelas directing. Jadi end game di semesternya harus bikin film gitu, beriringan sih, barengan. Tapi kalau kalau di ngomong secara komersial atau di industri dapat kerjaan mana dulu, kayaknya malah ngedirect deh waktu itu. Kayak ada lupa company profile atau iklan-iklan yang dosa masa lalu nggak tahu, kayak udah lupa ingatan gitu apa yang waktu itu dikerjain ya, tapi kayak ngedirect. Iya. Berarti itu pertama kali lo bikin satu karya lo sendiri, original karya lo tuh tahun berapa? Ngeri banget ya kalau ngomong karya tuh, serem banget ya. Gue aja kalau minta orang tuh kayak have you watch my works gitu, kayak gue masih prefer membilang itu as a works gitu dibanding is an art. Nggak tahu ya, biar orang lain aja. Tapi kalau yang gue garap secara serius mungkin short film tahun 2018. Itu juga nggak serius sih, tapi dipersiapkan secara matang lah gitu sama teman-teman. Budgetnya nggak besar tapi kita cukup niat ngerjainnya. Judulnya We Have No Idea, ada di YouTube sih. Oke. Nanti kita boleh bagi judulnya, tapi nanti buat di pertanyaan nanti ya, kita bakal lanjut dulu ke Mas Theo nih, yang sama-sama director. Mas Theo tuh adalah dosen gue, for information. Dia sempat jadi dosen tamu gue di Unair, Ilkom Unair, dan sekarang kita kedatangan beliau. So, boleh diceritain Mas Theo gimana pertama kali injakin kaki di industri perfilman? Oke, halo semuanya, salam kenal. Kalau disebut industri, aku ragu ya, apakah aku itu tepat ketika dibilang ada di dalam industri film gitu. Mungkin Aco lebih pas karena Aco bikin film dan diputar di beberapa platform
pemutaran gitu, baik online maupun offline. Nah, sementara aku kalau kalau ngomongin karya film itu udah lama nggak bikin. Itu pun bikin hanya waktu masih masih aktif kuliah dan karya senang-senang. Selebihnya kalau di film aku lebih seringnya di sisi apresiasi gitu, di festival, terus kemudian apa namanya nulis review, kritik gitu-gitu. Tapi kalau di sisi produksi hari ini dan tahun-tahun belakangan ini aku lebih bikinnya itu untuk kebutuhan komersil, kayak bikin iklan atau bikin apa ya, video-video yang kebutuhannya untuk perusahaan-perusahaan gitulah gitu. Dan sepertinya nggak pas sama sekali kalau misalkan itu disebut sebagai film, kalau kita ngomongin konteks film ya gitu. Jadi eh, cuman memang kalau ngomongin industri film idealnya nggak hanya ngomongin produksi aja, tapi ada sisi rantai-rantai yang lain, kayak salah satunya festival dan apa namanya skena pemutaran lainnya gitu. Nah, kalau itu mulainya kapan? Ya sebenarnya sejak sejak kuliah sih, sama teman-teman suka nonton film, kemudian suka ngobrolin film. Habis itu kita iseng bikin festival. Salah satunya filmnya Acu tuh pernah diputar di festival yang kami bikin di Festival saat itu, Oh, yang tadi festival. disebut Ya. sama Aco, iya, We Have No Idea itu kami putar sebagai film pembuka karena emang bagus banget gitu, menarik. Nanti teman-teman bisa nonton. Itu sih kalau kalau untuk ini apa namanya apa ya perjalanan dari awal dan sampai hari ini gitu. Wah, festival ya. Ternyata udah pernah lihat filmnya Aco juga dong, Mas Theo. Dari dulu, sebelum ketemu Sering, sekarang. Oh, sering? sering. Hampir Wow. tiap karyanya Aco aku selalu nonton. Iya. Wah, Aku waktu itu kebetulan ke festival sama Amanda juga. Kayaknya itu Kita salah sempat ketemu satu. kok, Aco. Oh, kita ketemu ya? Iya. Astaga. Pasti tahun berapa ya? 17, Ingatanku 18. kayak ikan koi. Iya, jadi emang We Have No Idea yang apa ya, yang membuka gerbang sirkuit waktu itu ke festival. Waktu itu festival kita datang bela-belain karena itu salah satu pemutaran pertama sih. Jadi, Mas Theo, thank you. oke, menarik banget bisa ketemu dan ternyata udah Terima lama. kasih. Oke, kita lanjut ke aktris kita one and only yang ada di sini yaitu Amel Carla. Hai Amel. Hai Kak, halo kakak-kakak semuanya. Oke, boleh diceritain Amel gimana pertama kalinya lo bisa syuting di series dan juga film. Oke. Jadi dulu aku umur 4 tahun setengah pertama kali syuting. Itu jadi ekstras lah. Series pertama aku dulu namanya sinetron. Sinetronnya namanya Mutiara Hati. Itu dulu tayang di LaTV kalau nggak salah. Itu aku umur 4 tahun setengah, perannya menjadi salah satu anak di panti asuhan gitu sih, bersama puluhan anak lainnya gitu. Tapi sebelumnya aku pernah jadi beneran ekstras yang kayak syuting nunggu dari jam 9 pagi baru di take jam 3 pagi besoknya, itu aku jadi ayam. Padahal take-nya cuma kayak anakku gitu, puff jadi ayam. Kayak gitu doang. 5 detik, beneran 5 detik doang tuh kayak tayang di TV. Tapi ya itu peran pertama saya. Terus actually aku bisa masuk ke dunia entertainment tuh karena memang keinginan sendiri sih gitu. Jadi dulu aku umur 3 tahun pindah ke Jakarta dari Kalimantan Timur. Terus karena ya udah, agak emang narsis kayaknya ya, baru lahir tuh udah kayak mana ya kamera ya, ada yang moto saya nggak ya? Jadi pas masuk ke Jakarta, ibu tuh dulu kerjaannya kayaknya sekarang tuh udah nggak ada, tapi dulu kalau misalnya abis sinetron atau acara diputar, itu tuh ada dikasih tahu PH produksinya sama ada nomor telepon dan juga alamat gitu. Jadi dulu ibu catet, terus kita kayak yaudah deh kita telepon kali ya. Nah pada saat itu aku umur 4 tahun setengah, kakak-kakakku umur kayak ada yang 9 tahun, ada yang 8 tahun. Mereka pokoknya kelas 1, kelas 2 SD gitu deh. Mereka akhirnya
ikut masuk ke kayak casting lah ke suatu PH gitu. Mereka juga dulu ikut ekstras lah jadi di sinetron pada zamannya gitu. Terus sampai suatu saat untuk dapat di sinetron Mutiara Hati itu, ibu ngajak kita bertiga untuk casting di suatu production house, Rapi Film, di daerah Kebun Sirih gitu. Terus awalnya yang untuk casting tuh kakak-kakakku yang cowok sama yang cewek, karena mereka umurnya kayak 7-8 tahun gitu kan. Terus udah tiba-tiba ditanya nih, tante ini anaknya umur berapa gitu. Oh enggak, kakakku udah 10 sama 9 tahun. Ini anaknya umur berapa? 4,5 tahun mbak gitu. Oh nggak mau ikut casting gitu. Kita lagi nyari anak-anak umur 8 sampai 10 tahun buat sinetron Mutiara Hati 2. Terus kayak kata ibu, ya udah kamu mau nggak gitu. Terus aku kayak oh iya mau dong. Akhirnya masuk ke ruangan casting, langsung casting aja, disuruh berperan jadi tenang, dikasih boneka sama nangis karena bonekanya diambil. Ya udah lusanya langsung disuruh syuting. Nah tapi itu belum jadi terkenal. Yang bikin booming nama Carla kan sebenarnya di Suami-Suami Takut Istri kan di tahun 2008. Nah itu habis si sinetron yang pertama itu aku udah mulai ikut syuting FTV, terus sinetron kecil-kecil lah, kayak waktu itu pernah sama Kak Nasar, terus sama Bunda Ineke gitu-gitu. Terus akhirnya kayak disuruh ke Multivision di studionya karena katanya mereka lagi nyari peran anak buat jadi ngisi Carla. Terus akhirnya aku kayak ya udah casting, alhamdulillah keterima. Terus 4 hari kemudian juga langsung disuruh syuting gitu. Wah, bener-bener dari kecil banget dan iya dari kecil kayak udah narsis gitu loh Kak. Iya tapi gue pertama kali lihat lo tuh di Suami-Suami Takut Istri jujur. Jadi kayak tahunnya tuh dari itu terus sampai sekarang ya kita bisa tahu track-tracknya Amel. Kan kita nggak terlalu jauh kan umurnya. Berarti kecil juga nonton ya. Iya nonton, kayak tahu banget. Ya Amel kayaknya zaman dulu mah nggak ada yang nggak nonton Suami-Suami Takut Istri ya. Iya bener, itu pasti ditonton. Iya. Oke, boleh. Kita lanjut ke pertanyaan kedua sama Hanif ya. Oke. Iya. Ini sebenarnya sih karena gue ngeliat juga nih kan Aco, Amel, Mas Theo juga kan sebelumnya pasti pertama kali masuk lah ya ke perfilman atau enggak entertainment. Amel tuh zaman-zaman sebelum pandemi, dimana kan masih enak ya kalau apalagi untuk film tuh masih bisa ditonton offline, masih bisa produksi juga masih enak gitu ya, offline masih bebas lah. Nah tiba-tiba pandemi datang nih kan, terus kita lihat kayak sempat mati. Kalau gue sih ngerasa kayak wah ini bioskop udah nggak ada. Terus sempat kayak gue ngerasa kayak wah susah nih akses untuk film kan, kecuali pasti kita tahu lah banyak ini kan, banyak situs-situs ilegal gitu kan. Nah di tahun 2021 ini sendiri kan mulai booming untuk situs-situs bioskop online nih. Gue mau minta pendapat mungkin dari Aco atau enggak dari Mas Theo atau dari Amel juga yang kebetulan lagi main di ini ya. Amel tuh lagi main di series bioskop online juga kalau nggak salah, salah satu bioskop online. Ini gue mau minta pendapatnya Mas Aco, Amel, Mas Theo tentang fenomena bioskop online nih yang sekarang nih kayaknya kalau misalkan dilihat-lihat tuh sekarang jauh lebih ini ya, lebih booming dibandingkan dengan bioskop, walaupun bioskop offline tuh dibuka lagi tapi kayaknya orang masih prefer untuk nonton di bioskop online gitu loh. Kira-kira bioskop online ini bakal bisa menggantikan posisi dari bioskop yang offline gitu nggak sih di masyarakat? Atau enggak kayak film-film, pemutaran film pendek pun sekarang banyak di online. Sedangkan dulu kan kita harus tunggu festival dulu. Sekarang platformnya tuh lebih luas gitu loh. Bahkan di Indonesia sendiri platformnya luas banget nih yang baru-baru. Kira-kira kalau dari Aco sendiri gimana deh? Mungkin Aco dulu nih sebagai pelaku director dan penulis film. Pelaku. Ini mau ngomong secara harfiah bioskop online atau lu ngomongin brand bioskop online? Enggak, secara harfiah bioskop online. Oh, okay. Kan karena banyak kan platformnya kan. Iya, oke. Berarti pertanyaannya adalah apakah akan terganti gitu? Iya. Apakah kedepannya ini bakal terganti atau ini cuma sekedar selama pandemi doang sih gitu? Iya.
Iya tadi bicara tentang bioskop online, gue juga kebetulan selama pandemi ada kesempatan bikin Di Netflix sebuah ya? short gitu. Iya. Ya, di bioskop online dulu sih. Oh, di bioskop Literal online dulu ya? ya brand bioskoponline.com itulah yang Oke, iya, iya. ada di platform bioskop online dan akhirnya ke Netflix gitu. Uh, yang gue tadinya gue pikir aduh pandemi ini selesai karir udah gue mau belajar jadi dokter aja gitu, ternyata bioskop online si brandnya ini datang gitu dengan dan menawarkan waktu itu bikin omnibus sama Mbak Dian Sastro sama Mas Iva dan ya 5 sutradara gitu waktu itu kita bikin film. Dan ternyata itu malah bikin sparks lagi gitu. Oh ternyata kita tetap bisa ya produksi, apalagi waktu itu produksinya tuh kan waktu itu kita tuh produksi bener-bener setelah regulasinya tuh kayak oke, kalian boleh syuting. Jadi kita tuh pas yang longgarin lagi ya? Kita tuh masih kaget waktu itu dengan nih ada protokol yang kayak gini dan di swab segala macam, waktu itu tuh masih kaget. Tapi lama kelamaan ya terbiasa. Terus ya kalau ngomong apakah akan terganti, kayaknya sih enggak ya, bakal beda banget sih. Waktu gue sempet nonton film gue yang Happy Girls yang diproduksi untuk bioskop online dan Netflix, ketika nontonnya di studio gitu di ruang gelap yang bioskop gitu, itu tuh beda sih sama kondisi nonton online yang lu di rumah lu banyak distraksi segala macam. Itu tuh nggak akan tergantikan gitu. Gue rasa sih tumbuhnya pasti beriringan sih. Dan apakah online akan menggantikan? Kayaknya enggak. Ya ada pilihan baru aja. Tapi kalau sampai menggantikan bioskop, nggak akan pernah sih bioskop ganti. Itu udah terlalu spiritual ngomongnya, kayak lo nonton ada beberapa film yang kalau ditonton di kamar sama di bioskop tuh bakal impact-nya jauh banget. Lu nonton The Revenant atau menonton film Roma gitu di HP tuh aduh nggak ada rasanya, nggak ada feel-nya ya Mas? Iya ya bioskop ya diciptakan dari dulu juga ya untuk lo mengurung penonton di ruang gelap, penonton gak ada distraksi apa-apa, cuma terfokus sama situ ya, itu yang nggak akan pernah dipunya sama si online yang lewat HP atau laptop gitu. Kayaknya nggak akan tergantikan, dan baiknya berjalan beriringan. Dan kalau mengutip dari Mas Garin tuh pernah nulis masalah ini gitu. Ya intinya sekarang kan memang karena semua orang di rumah ya produksi online pastinya jadi banyak gitu, series, film online gitu. Ya tapi tetap harus dibuat secara secara rapi dan tidak banal gitu. Jangan tadinya yang series OTT atau di bioskop online ini diciptakan untuk level up TV, tapi akhirnya diproduksi secara kayak maksudnya sistem stripping gitu, jadi nggak ada bedanya gitu. Tanpa bilang mana yang lebih bagus atau lebih baik, ya ini mah beda market aja gitu. Cuma kan kita pengennya beragaman tontonan, jangan sampai di TV malah cuma pindah ke bioskop online gitu kan. Gitu. Jadi harus disikapin juga beda. Oke. Tapi gue suka sih sama tadi yang Ngaco bilang, kayak bioskop tuh spiritual banget ya. Kayak jadi tempat ibadahnya para sineas gitu ya, yang orang-orang suka film gitu ya. Oke. Thank you. Mungkin gue mau lanjut ke Mas Theo nih. Kalau Mas Theo gimana nih pandangannya? Karena Mas Theo sendiri kan biasa di festival. Nah, sekarang nih kondisi pandemi, terus malah kayak festival online tuh banyak gitu loh sekarang kan. Kayak kemarin di luar yang baru dimenangin juga sama film asal Indonesia. Itu kira-kira kalau pandangan dari Mas Theo sendiri gimana sih? Apakah bakal menggantikan atau gimana gitu? Enggak sih, sepakat sama Aco. Kayaknya pengalaman nontonnya beda gitu, tawaran nontonnya beda. Meskipun mungkin hari ini atau setelah pandemi selesai, mungkin orang ketertarikan atau keinginan untuk ke bioskop itu jadi nggak sama lagi kayak dulu. Mungkin masih ada perasaan takut atau gimana, tapi tetap ketika udah di bioskop dan nonton gitu dengan setting ruangan yang berbeda, dengan besar layar yang berbeda, itu nggak bisa
tergantikan sih, betul kata Aceh tadi gitu. Bioskop sampai kapanpun masih akan ada gitu, nggak cuma buat filmmaker yang apa namanya kayak bahwa menempatkan bioskop sebagai panggung paling sah gitu, atau paling paling apa namanya paling sakral gitu, enggak, tapi buat penonton sendiri itu juga eh eh, kayak simpel, aku habis pulang kerja gitu suntuk gitu, aku kayak waktu dulu sebelum pandemi itu pengen ke bioskop, nonton film-film yang menyenangkan, beli makanan banyak, terus nonton sambil sambil makan gitu. Itu kayak itu rekreasi yang sangat sempurna gitu, nggak harus jauh-jauh keluar kota atau apa kayak gitu-gitu. Buat penonton hal kayak gitu kalau misalkan nggak di bioskop itu kurang dapat gitu. Akan beda rasanya kalau misalkan aku cuma di kamar dan nonton lewat lewat laptop meskipun makanannya sama, itu beda banget rasanya gitu sih. Kalau festival selama pandemi juga beberapa festival tetap jalan gitu, tentu dengan siasatnya masing-masing. Kebanyakan jalannya online gitu, kayak misalkan kalau di Indonesia itu ada Jogja Asian Film Festival, itu tahun lalu itu jalan online, tahun ini kurang tahu saya apakah ada offline-nya atau enggak, tapi sama kayak apa namanya bioskop sama sama ketika kita nonton di online, festival pun begitu kayaknya. Pertemuan-pertemuan secara langsung di festival itu nantinya ketika pandemi itu udah cukup mendingan atau udah nggak ada sama sekali, itu akan tetap ada sih, nggak tergantikan 100% sama festival dalam bentuk yang online. Karena kalau di festival itu kadang orang datang nyarinya itu bukan hanya nonton filmnya, tapi pertemuan dengan orang-orang yang satu satu passion itu, satu apa namanya satu frekuensi gitu, satu ketertarikan, kayak habis nonton ngobrol film yang habis ditonton, atau ngobrolin hal-hal yang berkaitan dengan itu gitu, itu yang sering kali dicari sama orang-orang ketika datang ke festival, nggak cuma nonton gitu sih. Oke, menarik banget jawabannya. Jadi memang kayaknya sih sepakat juga ya, sepakat lagi kalau misalkan kayaknya bioskop ataupun festival yang offline di mana orang berinteraksi secara langsung tuh kayak nggak bakal tergantikan ya. Nah, mungkin gue mau nanya ke Kak Amel nih. Mel, kan biasanya kan lo kan main di layar kaca gitu ya. Terus sekarang kayaknya lo juga udah mulai merambah-rambah di series-series internet nih, web series gitu ya. Karena lo main di ini ya, kalau nggak salah tuh judulnya apa? Di bawah umur ya? Oh, iya. Ya kan ya, di bawah umur ya baru ini kan. Nah, kira-kira kalau menurut lo nih, ke depannya nih, anak-anak muda gitu ya, itu tuh lebih bakal bergeser nggak sih, yang dulunya mungkin di TV tayangannya banyak untuk apa kayak semacam sinetron anak muda lah, apakah itu bakal bergeser ke web series yang sekarang lebih banyak gitu loh, lebih luas lah pilihannya gitu dibandingkan sama yang ada di TV gitu. Jujur nih ya, kalau ngomongin anak muda, menurut aku dari sudut pandang aku ya, karena menurut aku lumayan muda lah guys. Itu bisa terjadi untuk pindah ke on demand gitu. Kenapa? Karena kalau di TV biasanya sinetron-sinetron yang di TV memang ibu-ibu gitu kan yang nonton, atau mutu dari cerita, gambar, pengambilan gambar kan beda banget gitu. Kalau misalnya sinetron tuh ini setelah saya kerjakan, setelah saya berkecimpung situ, kayak ya sekali take udah kelar gitu. Misalnya kita syuting, temen kita syuting pagi ini, kita bisa aja syuting tengah malam gitu untuk scene yang sama dengan background diputihin doang biar kelihatan kayak siang, terus udah curi-curi pandang doang. Sedangkan kalau misalnya di web series tuh udah kerjanya kayak film sih menurut aku gitu, karena bener-bener nggak bisa yang kayak ya udah tinggal gini doang gitu. Web series tuh beneran yang kayak kita dari awal kan per season gitu biasanya. Satu season 7 episode, let's say 7 episode, terus reading dulu. Abis itu kalau misalnya ada adegan pukul-pukulan, berantem-berantem tipis gitu, pasti ada workshopnya dulu gitu. Sedangkan kalau sinetron kan kayak ini pura-pura aja ya nanti kita kayak tampernya gitu doang. Kalau jadi tuh emang lo beneran gitu. Dan menurut aku sekarang hampir semua production house udah ngeluarin beberapa produksi untuk
on demand kan gitu. Yeah. Dan menurut aku pasar on demand sekarang lagi kenceng banget, terutama di masa pandemi ini. Tapi kan sebelumnya juga semenjak Netflix masuk Indonesia sih menurut aku ya. Jadi kayak dan gak cuma Netflix doang, tapi beberapa on demand buatan Indonesia sendiri juga malah jadi naik gitu kan. Dan menurut aku itu keren banget sih, yang mana biasanya aku udah beberapa belas tahun terakhir ini kerjanya untuk sinetron gitu, tiba-tiba kayak series yang diproduksi kayak film gitu ya. Iya, produksinya kayak film gitu. Dan kemarin aku juga habis nyelesain beberapa project film yang harusnya di bioskop jadi tayang di on demand, kerjanya beda sama film yang memang dibuat untuk on demand gitu. Jadi aku di CNN kan harusnya ngejar bioskop, tapi malah pandemi, jadi keluarnya di Netflix gitu. Terus sedangkan kalau di bawah umur memang tadinya juga pengen bioskop, tapi karena pandemi jadinya di Netflix gitu. Nah, tapi pas pandemi ini aku ngerjain film yang ditanya sendiri sama produsernya untuk kayak, kalian lebih prefer ini tayang di bioskop atau mau di on demand gitu, karena saya bakal ngerjainnya beda banget gitu, dia bilang. Jadi menurut aku keren sih, kayak the technology, terus juga cara kita enjoy the form of art itself udah mulai berubah tuh, keren sih gitu. Jadi jawabannya apa tuh Mel waktu ditanyain mau di on demand atau jawabannya aja waktunya, yang cocok aja waktunya. Jadi kita jawabnya semua di bioskop, terus ternyata tiba-tiba PPKM kan, jadinya belum tayang juga di bioskop maupun di on demand. Jadi kita sekarang masih bingung bakal tayang di mana gitu sih. Tapi yang aku amazed tuh web series sih gitu. Jadi my first ever web series tuh kemarin Imperfect apa sebelumnya? Imperfect the series ya. Kalau Imperfect, walaupun jadi cameo doang, tapi ya itu sih kayak kita ada pengenalan lah dikit aja gitu, walaupun dikit doang tapi tetap dikasih perkenalan. Sedangkan kalau sinetron kan kayak lo jadi bintang tamu ya, tiba-tiba gue dikontrak 10 episode lah. Kok jadi banyak gitu kan. Sedangkan kalau web series nggak bisa, karena memang yang mana aku amazed gitu, karena selama ini yang aku lihat dulu kan pernah nonton drama Korea gitu. Kita mikir nih, aku sama kakakku sama ibu tuh mikir kayak, kok drama Korea cuman 18 episode, cuman satu season pendek gitu. Ya. Kalau dulu suami-suami takut istri 600 episode tuh berapa sih? Kalau dipikir-pikir banyak banget kan. Itu dari lo masih kecil sampai udah agak gede ya, berarti ya? Iya, 3 tahun tuh syuting. 3 tahun ya. Terus kita kayak pikir kenapa mereka bisa kayak gitu, sedangkan kita bikinnya tuh malah kadang sehari sebelum ini skrip turun gitu, malah kadang kalau sekarang sih banyak yang live juga gitu kan. Jadi perbedaan cara produksi, cara kita berakting juga keren sih, maksudnya bisa beda gitu. Kerasa sekarang. Berarti memang ini ya, kayak web series itu menjadi sebuah, kalau merasanya dari lu tuh kayak jadi sebuah hal yang wow lah, gimana lu biasanya di sinetron, terus akhirnya bisa main di web series yang produksinya tuh sangat berbeda gitu ya. Karena bingung loh, karena kita kayak lo syuting, maksudnya kakak syuting dengan cara produksi seperti film, tapi beberapa kali gitu, maksudnya kayak beberapa episode gitu. Iya gitu, beberapa episode. Dan kalau tadi ini pertanyaan sebelumnya, menurut aku bioskop bakal tergantikan atau enggak sih, karena bioskop tuh tetap banyak banget. Iya, kayak suatu tempat yang nih ya, kayak taman bermain aja gitu. Mau pandemi bagaimanapun, taman bermain nggak mungkin hilang kan gitu. Kayak apapun lah, karena pasti ada satu pleasure yang nggak bisa lo dapet di on demand gitu. Apa serunya nonton begini, nonton di TV kalau nggak ada Dolby, gitu ya. Ada all around you gitu kan. Jadi bioskop nggak bisa terganti sih. Kayak gue suka nih, kalau kata Aco berarti tadi itu tempat suci ya, tempat suci. Kalau kata lu tempat bermain nih, wah keren banget sih. Nah ini mungkin gue mau agak bertanya sedikit nih, untuk mungkin tadi kan dari Amel perspektif pemain ya, mungkin gue mau nanya sedikit dari Aco sama Mas Theo nih, yang biasa mungkin di balik layar lah untuk direct gitu. Pandangannya aja sih, gue pengen nanya pandangan
Mas Aco dan Mas Theo nih tentang sinetron di Indonesia. Tadi kan udah masuk nih dari Amel nih. Kira-kira pandangannya Aco sama Theo, kenapa sih kayaknya kita tuh masih stuck sama sinetron yang dari dulu tuh kayaknya sistemnya nggak berubah gitu ya, bentuknya nggak berubah, storyline-nya sama aja gitu loh. Dan cenderung episodenya tuh pasti panjang, nggak mungkin kurang dari 100 lah misalkan gitu. Pasti panjang gitu episode. Itu kira-kira kenapa sih? Kenapa kita nggak bisa memproduksi sesuatu yang kayak ya seri-seri Korea lah misalkan gitu ya. Gue mungkin refleksi dari Korea gitu ya. Kita kenapa nggak bisa kayak gitu loh? Kenapa nggak bisa kayak gitu tuh jadi suatu hal komersial di layar kaca kita gitu. Maaf nih motong. Jangan gitu dong Kak Bobi. Aku pernah loh main sinetron cuma 29 episode. Oh, ada ya? Nggak panjang. Ceritanya nggak seru. Ini yang banyaknya ya. Kebanyakan. Bercanda kok, Kak. Oke, mungkin dari siapa dulu nih? Aco dulu kali ya. Cok, gimana Cok pandangan lu, Cok? Wah, jawabannya bisa panjang banget nih, Bob. Faktornya soalnya banyak banget, variabel yang menyebabkan itu sampai apa ya? Kalau pertanyaan pertamanya adalah kondisi, kenapa sih penceritaannya gitu? Kondisinya seperti apa ya? Mungkin jawaban paling amannya adalah wajar gitu. Kenapa wajar? Karena yang dikonsumsi memang itu gitu. Ya kenapa dibikin terus? Karena kan ada demand-nya kan. Karena emang diminta terus gitu. Terus untuk itu, jadi nih kalau lo mau ngakarin lagi, jadi kok ada yang mau gitu. Tahu dari mana lo ada yang mau? Kan ada yang survei si Nielsen, ya kan. Nah yang sampai hari ini jadi pertanyaan kan Nielsen ini kan dia masalah ada lembaga independen yang research penonton, nggak ada pembanding. Sampai hari ini tuh nggak ada yang tahu. Dia tuh bilang katanya mereka naruh semacam ada kayak hard disk gitu untuk ngedetect yang nonton tontonan orangnya tuh apa, tapi gua aja sampai hari ini belum pernah ketemu orang yang rumahnya dipasangin itu gitu. Jadi aduh kucingnya lucu sekali. Lucu banget kucingnya. Jadi Nielsen sendiri aja dipertanyakan kredibilitasnya gitu, apakah betul-betul itu ditonton gitu. Dan kalau mau turunan lagi ya, karena kalau mau lo pindahin semua penonton ke Netflix atau ke online, ya internet penyebarannya belum rata. Ya, betul. Yang sangat mudah dikonsumsi sama mereka ya TV. Ya yang nyampe pelosok ya Indosiar, RCTI gitu. Ya akhirnya mau nggak mau ya itu yang ditonton. Dan TV-nya apa yang perlu dibuat ya patokannya si Nielsen yang meresearch ternyata si ini gitu yang dinikmati. Nah akhirnya problemnya kan penonton tuh suka ya yang ini ya. Akhirnya kan berarti kan ngobrolin selera dan apresiasi seni lagi kan. Nah itu udah lu nggak ngomong 1-2 tahun berubahnya gitu. Kayak ya kita semua deh pas SD kalau nilai matematika atau fisika jelek pasti dimarahin kan sama orang tua kita, sama diancem nih lu pasti nggak naik kelas lu gitu. Tapi kalau nilai seni lu jelek ya udahlah nanti dirapihin, tinggal dibenerin. Buat gue tuh hal-hal kayak gitu tuh ngaruh banget gitu, bikin lu ngapain sih di kelas seni SD, SMP, SMA cuma belajar main pianika. Betul. Betul banget. Gue stres banget gitu kayak waktu itu, gila sih mau buat apa gitu. Kuliah juga nggak dipakai. Dan buat gue itu sih kayak memandang, kalau akhirnya gue punya kesempatan Erasmus dan exchange keluar, gue ngeliat anak-anak kecil ini kalau mereka dari kecil udah diajak ke museum, membaca ini lukisan kenapa bagus ya gitu, dikasih konsumsi film yang baik gitu, akhirnya tercipta environment yang meminta untuk gue butuh dong film yang berkualitas atau secara estetik menarik gitu ya. Itu sih. Jadi kalau lo mau semuanya rata ya akhirnya yang perlu dirapihin ya jadinya yang mengakar ke bawah tadi, masalah pendidikan jadinya dan penyamarataan fasilitas segala macem terlalu besar untuk variabel yang kompleks kompleks banget. Tapi gue setuju sih sama apa yang lu bilang juga, Cok. Kayak ini semua tuh udah berawal dari pendidikan kita juga sebenarnya. Bagaimana pendidikan seni itu dari dulu tuh kayak dianggap sebagai suatu mata pelajaran yang kayak apa sih? Udahlah cuma main pianika doang, kayak orang-orang bahkan anak-anak tuh banyak cabut nih pengalamannya gitu, kayak banyak yang cabut kelas, kayak
buat apa Iya, belajar kayak gini? untuk kelas istirahat biasanya tuh kalau kelas Iya, itu tahu, betul. gue bisa ke kantin lebih lama gitu. Iya, walaupun biasanya gurunya galak-galak ya, justru ya. Ya. Justru biasanya tuh guru seni tuh galak-galak tuh ngajarin musik gitu kan. Jadinya kayak apa ya? Jadi kayak orang tuh males gitu. Anak-anak muda, anak-anak SD, SMP tuh males. Jadi akhirnya berakar ke situ. Jadi malah nggak ada demand untuk suatu hal yang berkualitas mungkin ya ke depannya ya. Itu jadi sumber permasalahannya gitu ya. Oke. Mungkin kalau dari Mas Theo sendiri gimana Mas pandangannya Mas? Apakah sama atau ada pandangan lain nih? Ya, kurang lebih sama kayak Acus sih. Apa yang terus-terusan dibikin, logikanya itu pasti sampai hari ini masih disukai gitu. Mungkin buat kita kayak kita kan konyol banget sih, apa namanya, tontonan yang dalam tanda kutip kurang punya daya tawar itu, tapi masih dibikin terus-terusan dan bertahan lama gitu. Nah, ternyata jangan-jangan orang-orang yang seperti kita gitu, dengan preferensi tontonan yang seperti itu, dengan preferensi selera seperti itu tuh malah yang jumlahnya itu minor gitu, jumlahnya sedikit, tapi yang penonton mayoritas itu yang secara preferensi tontonan, terus pola menonton, habis itu konteks-konteks yang menyertai dia ketika dia itu lagi nonton film atau butuh hiburan, itu bisa jadi berbeda dengan kita gitu. Ambil contoh misalkan ngomongin estetik atau bentuk estetik sinetron gitu. Kenapa bentuknya itu apa ya, kayak selalu dipertebal dengan dialog yang bertele-tele gitu. Kenapa nggak cukup percaya pada bahasa visual aja gitu. Oh, ternyata karena yang nonton kebanyakan adalah ibu-ibu rumah tangga gitu, dan ketika dia nonton itu disambi dengan melakukan pekerjaan domestik lainnya, kayak misalkan disambi nyetrika baju, disambi cuci piring, disambi masak, meskipun tanpa dia nonton visualnya, dia tetap bisa mengikuti jalan ceritanya gitu loh. Nah, itu kan sebenarnya pertimbangan-pertimbangan yang apa namanya, yang kontekstual kan dari si produser ini ya, apa namanya, sinetronnya atau filmnya gitu sih. Oke. Tapi ya emang bener sih ya, ibu-ibu yang nonton sinetron bisa sambil nyapu, sambil gendong anak gitu ya. Jadi sambil dengerin doang itu terus ngomel-ngomel sendiri gitu, itu lucu sih itu. Itu emang terjadi banget. Itu Jadi banget. emang benar kata Aca sih. Jadi kayak kalau pengen kita mengharapkan yang ideal, bahwa dalam bayangan kita mestinya ada tawaran yang sinetron-sinetron yang secara bentuk itu beda dari sebelumnya, terus ada eksperimentasi gitu-gitu. Itu apa ya, terlalu spekulatif gitu buat si yang bikin konten itu gitu. Jangan-jangan nanti ketika bikin itu oke secara estetik buat orang-orang yang paham apresiasi seni atau paham apa namanya, estetik film gitu, itu bagus, tapi ternyata itu nggak masuk di pola kepenontonan mayoritas penonton sinetron gitu. Yang nontonnya itu via televisi ya gitu. Iya. Oke. Berarti memang kalau misalkan kita lihat, semoga aja ya, ini harapan juga, semoga kedepannya kayaknya produser-produser di TV itu mulai mengangkat kayak cerita-cerita yang bagus, atau enggak suguhan-suguhan televisi yang bagus. Jadi kedepannya mungkin anak kecil yang biasanya disuguhin sama sinetron yang kayak tampar-tamparan lah, yang kata-katanya mungkin gimana lah, yang ceritanya juga tidak bagus buat anak kecil, tapi memang mereka menikmati itu sejak kecil, memiliki selera yang mungkin yang kedepannya selera seni yang mungkin agak lebih baik lah ya dibandingkan dengan yang mereka dapatkan selama ini gitu di televisi. Oke, mungkin Nin, gimana Nin menurut lo Nin sejauh ini Nin? Iya sih, setelah mendengar beberapa pencerahan gitu, sebagai penonton juga makin terbuka sih gue selama ini. Gue cuman menikmati film kayak, oh oke, produksinya oke, segala color-nya, warnanya, gue kan sangat memperhatikan hal itu ya. Terus ketika denger, wah ternyata memang banyak banget step-stepnya dulu nih, nggak asal langsung main masukin atau idealis atau segala macemnya gitu kan. Apalagi kalau lihat Amel Carla gitu kan. Gue juga kepo banget nih sebenarnya Mel sama setelah series dan ataupun film yang pernah lo jalanin nih Mel. Ada nggak sih peran tersulit gitu? Ataupun sampai peran itu bisa ngebawa apa ya, sikap atau sifat pribadi lo ke kehidupan nyata gitu Mel.
Boleh dong sharing, Mel, siapa tahu ada gitu. Boleh banget. Tapi nih ya, kalau dipikir-pikir, Heeh. most of my roles kalau di peran-peran selama ini, peran-peran yang aku dapat semenjak menjadi Carla, ada nama Carla dari Suami-Suami Takut Istri, itu biasanya menjadi anak yang kayak cerewet, terus pelawak, abis itu ya ngeselin, kadang jadi temen yang cerewet apalah segala macem. And I'm not mad about it, tapi itu tuh kayak udah lengket aja gitu di aku, ya nggak sih? Maksudnya kayak, oh ya nih Mbak Carla nih yang cerewet, yang gembul apa segala macam. Yang berponi, Mel ya? Yang berponi. Iya, berponi, yang mana sekarang lagi hilang. Yang mana bahkan sebelum Carla menjadi Carla, peran aku yang kayak maksudnya my acting range itu jauh lebih besar dibandingkan sekarang gitu, dari 10 years ke belakang lah gitu. Karena semenjak, kan alhamdulillah sih terkenalnya menjadi anak yang bahagia dan segala macem, karena itu memang aslinya aku seperti itu. Tapi sebelumnya tuh aku pernah dapet pas di umur kayak 6 tahun apa 5 tahunan, itu aku pernah dapat peran jadi anak kecil buta dan kerjanya nangis mulu. Bayangin nih, butanya bukan buta gini, buta melek naik ke atas lagi. Jadi kayak gini nih. Kayak gitu. Gitu nih, mungkin terlihat agak aneh, tapi kayak pas masih kecil kelihatannya lucu gitu. Tapi ya anak kecil nangis gitu kan, udah nangis aja sedih ngelihatnya. Ini buta lagi, udah gitu kayak naik ke atas gitu kan. Terus dulu pas meranin kayak tidak merasa susah gitu, karena kayak oh ya bisa lah gitu, tinggal seru-seruan aja acting, karena I really enjoy acting gitu. Tapi pas udah aku gede sekarang, dipikir-pikir dulu hebat juga ya gue ya, bisa nangis sambil mata ke atas gitu kan, karena udah lama dapet peran yang memang selalu seperti ini gitu. Kalau ke bawah sampai di luar peran, dulu aku pernah di tahun 2015 gitu peran menjadi ya seorang teman yang memang berisik dan lebay apa segala macam. Dari gaya bicara itu jadi kebawa ke sehari-hari sih, yang mana very annoying. Tapi ya somehow kalau aku selalu mencoba untuk bisa membedakan antara lagi di lokasi syuting sama lagi di kehidupan sehari-hari seperti di sekolah sama teman-teman sekolah gitu sih. Karena dulu pas SMP guruku pernah ngasih tahu gitu kayak, Mel, ibu dulu aku sekolah negeri SMP sama Mayang, by the way. Hai Mayang. Dulu guru kita Bu Pudi, kita satu SMP by the way, dia ngasih tahu gitu kayak, Mel, ibu pengen kamu bikin bilik-bilik gitu di otak, kayak kalau misalnya lagi syuting jangan mikirin sekolah, tapi kalau sekolah jangan mikirin syuting gitu. Ibu tahu ini mungkin susah apa segala macam, but that advice tuh stuck with me sih sampai sekarang gitu. Jadi helps me with time management juga, terus juga ya life in general lah gitu. Sama baru-baru ini belum tayang juga karena masih dalam proses editing kayaknya ya. Aku dapat peran jadi anak yang ya kurang lebih mirip, tapi dari pembawaannya sih Pak sutradara waktu itu namanya kemarin Mas Kunz minta untuk bawanya lebih calm, terus juga nggak seperti yang kayak guys tahu nggak sih gitu, lebih ke kayak agak tomboy dikit gitu. Yang mana aku suka banget kenapa sih masih pengen tetap acting gitu kalau orang nanya, padahal kan udah lama nih di dunia entertainment, karena I really like the challenge every different project gave me gitu loh. Kayak misalnya satu project ini jadi anak kayak gimana, satu project ini jadi anak gimana dengan latar belakang yang beda-beda gitu. Jadi menurut aku bisa dikasih tantangan dapat peran dan merasakan hal itu sebagai orang lain tuh amazing aja sih gitu. Wih, berarti kita bisa tangkap juga nih kayak Amel yang berponi, Amel yang ceria gitu, have fun terus bawaannya. Berarti untuk menjalani sebuah peran tuh bukan menjadi suatu tantangan ya Mel ya? Ketika disuruh lebih tomboy atau apa, justru lebih explore nih kayaknya. Amel seneng nih anaknya. Jujur aku suka banget sama tantangan-tantangan baru, makanya pas kemarin banget dibilang kayak, karena kan jadi gini, pas tiap kali screen test sebelum reading gitu, pasti ya udah aku bakal acting sesuai template aku gitu kan, biasanya orang minta seperti apa gitu, terus diminta untuk kayak tone down dikit, coba jadi anak yang apalah dikasih tahu jampi-jampi dikit, terus kayak oh gitu mintanya, ya udah menurut aku sebuah tantangan baru aja gitu. And it's very fun, jadi ya udah.
Wah, hidup Amel menarik nih dari umur 4,5 tahun sampai sekarang. Kayak ceritanya tuh udah, wah, menarik banget kalau diajak ngomong nih kayak 7 jam ya, Mel ya. Tapi balik lagi ke Mas Aco dan juga Mas Theo nih. Setelah kita mendengar dari sisi pemain nih ya, kayaknya menarik juga untuk tanya sebenarnya ada nggak sih komponen terpenting dari masing-masing kalian untuk menciptakan sebuah film atau komersial video seperti itu? Mungkin dari Mas Aco dulu, adakah komponen terpenting nih Mas, kalau dari Mas Aco sendiri? Silahkan. Komponen terpenting. Tergantung ngelihat jenis proyeknya dulu ya. Kalau berbicara tentang short film atau ya film gitu, pada umumnya pasti cerita ya. Komponen paling pentingnya pasti cerita gitu. Habis itu apalagi ya, komponen paling penting ya cerita. Habis itu kedua mungkin langsung casting dalam artian aku tuh nggak cuma mengcasting pemain, aktor, aktris, tapi aku juga mengcasting kruku gitu biasanya. Itu sangat penting gitu untuk kerja sama orang-orang yang udah apa ya, sama-sama punya pemikiran dan semangat yang sama. Itu lagi balik ngelihat jenis project ini kayak gimana nih, harus di-treat seperti apa, karena ada aja kan project misalkan ya yang ada tuh project yang atau film yang mau gerilyaan aja gitu, yang no budget, kan nggak bisa juga kita gitu tiba-tiba ngajak, ya strateginya beda lah gitu. Jadi yang paling tapi kalau ditanya terpenting ya cerita gitu. Berarti memang poin terpenting adalah versi Mas Aco itu cerita. Nah, apakah Mas Theo beda nih Mas? Boleh langsung ditambahkan. Cerita sama visi dari si ini sih, si sutradara atau si pembuat gitu. Cerita penting banget. Apa namanya, itu akan kelihatan banget kalau kita nonton film, kalau ceritanya kurang meskipun visualnya apa namanya oke gitu, itu tapi kayak nggak menarik sekali untuk ditonton gitu. Selain cerita dan melalui cerita juga itu tiap sutradara, tiap pembuat film itu selalu punya, idealnya itu punya statement untuk disampaikan gitu lewat cerita itu gitu. Entah itu tentang isu yang lagi tren hari ini atau tentang persoalan personal dia gitu-gitu. Nah, cerita yang baik menurutku adalah cerita yang punya visi statement yang jelas gitu. Jadi cerita itu kita tahu, oh dia pengen ngomongin ini nih gitu. Dan di isu ini, atas isu ini, posisi dia ngelihat isu ini tuh di sebelah mana itu kelihatan gitu, standpoint dia gitu. Itu sih kalau boleh tambahkan. Oke deh. Mungkin ada pertanyaan lagi nih. Sebenarnya nyambung juga sih. Ketika kalian sudah mempunyai job desk atau tugas yang berbeda, kalau Mas Aco tadi lebih ke film dan Mas Theo ini lebih ke komersil, kalau ditanya, kalian mau nggak tukeran peran gitu? Kayak misalkan yang lebih dominan, Mas Aco untuk ngegarap film komersial, dan Mas Theo lebih fokus ke film. Boleh mungkin Mas Aco dulu? Kebanyakan akhirnya bikin film juga komersial sih. Jadi nggak ada bedanya gitu. Maksudnya tanpa membeda-bedakan, akhirnya sama aja gitu. Kita pasti akan melihat nilai ekonominya gitu kadang gitu. Aku kalau bikin film pendek juga mikirin nih dapat duit nggak ya gitu. Maksudnya ada lah, bukan itu jadi utama, enggak. Cuma pasti akan ada pemikiran di situ, ini duit berapa yang gue keluarin ya, atau bahkan gue mungkin dapat duit gitu. Ya ada film pendek yang aku ngeluarin duit aja, gerilyaan sama teman-teman. Ada yang ada OTT yang kayak, ini kita punya budget segini gitu. Ya ada gitu. Tapi itu kan disebut komersial juga ya. Tapi kalau pemahamannya maksudnya adalah iklan gitu, ya aku juga kalau ngerjain iklan selalu aku tuh sangat memilih gitu. Aku pengen iklannya harus storytelling kayak film. Jadinya nggak ada bedanya juga kalau bikin iklan kayak treatment film pendek gitu. Jadi ya kebetulan gue bukan orang yang memisah-misahkan, gue mau di film pendek cuma festival, hidupku hanya untuk sinema gitu. Ya nggak gitu juga gitu. Punya kesadaran
ya gue juga harus menyambung hidup gitu ya. Tawaran-tawaran iklan juga gue terima selama inline dengan ya balik lagi tadi yang Theo sampaikan, sesuai dengan visi gue gitu. Kayak gue nggak mau ngerjain iklan rokok gitu karena gue nggak ngerokok dan ya I have problem with that gitu. Ya ada hal-hal kayak gitu yang tetap personal gitu. Oke deh, siap. Kalau mungkin dari pendapat dari Mas Theo? Iya, ya tentu mau gitu. Tapi itu tadi problemnya adalah balik lagi ke cuan. Sebenarnya kalau ngomongin idealnya pengen dulu gitu, bayangannya adalah pengen jadi filmmaker gitu, pengen bikin film yang entah itu diputarkan di festival atau di arus utama gitu di bioskop misalkan gitu. Tapi ternyata sulit gitu dan yang ada di depan mata adalah dengan kemampuan yang dibutuhkan itu kurang lebih sama gitu, karena mediumnya adalah kurang lebih sama juga, video audiovisual, maka bergesernya itu nggak jauh-jauh amat, ya udah bikin video iklan, bikin video klip, bikin company profile gitu sih. Tapi ketika ada tawaran untuk ada ajakan untuk diminta bikin film gitu, entah itu berbudget besar atau nggak ada sama sekali, selama ceritanya oke gitu, aku sih suka gitu, semangat aja untuk bikin lagi ya. Karena hari ini kayak kalau mau bikin film lagi bingung apa ya ceritanya, kayak gitu sih. Kalinya ada cerita itu kayak kurang puas dengan ceritanya, jadi nggak jadi bikin gitu. Terus ketabrak lagi dengan kerjaan, jadinya ya muter gitu. Berarti selain untuk menyuguhkan dan menyegarkan mata para penonton gitu, cuan juga harus tetap jalan ya Mas ya. Yaitu faktor untuk melanjutkan maju atau tidaknya nih. Oke deh. Oke, mungkin Leres ada mau pertanyaan lagi? Boleh banget lah. Boleh banget. Gue pengen nanya nih, sebenarnya kan kalau kita ya sebagai penonton gitu, kita sering ngeliat, dan gue juga orang yang cukup langganan di berbagai streaming online gitu, dan gue liat karya-karya kalian gitu. Terus abis itu kan gue kayak, pasti kita selalu ngeliat tuh yang udah ditampilin, yang udah jadi, yang udah bagus gitu. Terus kita pasti apresiasi juga, tapi itu kita kan nggak pernah tahu ya, maksudnya apa sih sebenarnya kendala terbesar gitu loh yang lo semua alamin. Jadi misalkan dari perspektifnya Aco nih gitu sebagai director, dan lo ngebikin film-film pendek tuh sebenarnya kendala terbesarnya tuh apa gitu, terutama pas selama pandemi ini yang lagi kita hadapin sekarang dan masih belum selesai ini. Boleh dari Aco dulu. Gue selama pandemi ini tuh, kalau pandemi ini kan kita bagi ada 2 wave ya sekarang ya. Gue tuh bikin film di wave pertama dan di wave kedua, dan dua-duanya tuh yang pertama Quarantine Tales yang Happy Girls Don't Cry, itu tuh gue bikin setelah wave pertama udah mulai menurun. Waktu itu tuh kita kaget dengan nggak nyaman banget dengan masker. Terus gue waktu itu bikin sistem ring gitu yang cuma bisa keset, yang ada gelang-gelangan gitu, dan sangat nggak nyaman, sangat nggak nyaman, karena gue tipikal director yang selalu terbiasa itu dekat dengan talent gue dan gue bisikin dia gitu. Terbiasa itu hubungannya tuh sedekat itu gitu. Dan sekarang tuh waktu reading aja mereka semua pakai masker, dan yang kayak aduh susah banget gitu kan. Tugas kita kan ngebaca dia nih ada apa ya, kurangnya, kebutuhannya mereka apa, dan itu bisa kadang gue tangkap lewat mimiknya gitu. Ini tuh sementara ketika kita reading ketutup, aduh itu sulit banget. Dan ya Happy Girls Don't Cry diproduksi dengan protokol yang cukup ketat karena waktu itu awal-awal banget gitu. Akhirnya kita di wave kedua gue bikin musik video yang itu, yang ada yang sama Juang Manyala, Mas Kholil, sama Gardika Gigi. Itu tuh wave kedua. Itu kayaknya Jakarta sebelum PPKM H-2 gue pulang lah gitu. Waktu itu karena kita udah terbiasa ya dengan yang wave pertama, jadi udah lebih terkendali, apalagi waktu itu syutingnya di Makassar. Jadi di Makassar tuh kayak everything is fine ya, nggak ada pandemi nih kayak
Kayaknya mereka yang kaget gitu. Soalnya gue waktu itu kebetulan datang dengan ya gue produser gue Rael Amanda dan Mas Rifno Wikana. Gue cuma mau syuting kalau kalian ngikutin protokol, gue gituin. Dan akhirnya ya mereka kayaknya justru yang kaget kayak, oh ini kita harus swap ya, kita harus ini gitu. Jadi waktu itu sih sebenarnya udah lebih in control sih. Merekanya yang kayak kaget kita ngebawa culture ini nih yang harus sangat proper gitu. Karena kan waktu itu kayak kita ada Amanda dan Mas Wika yang waktu itu harus gua pastikan mereka sehat-sehat aja gitu karena mereka punya project yang harus mereka syuting after itu. Tapi kan PPKM. Jadi kendala terbesarnya sih jadinya adalah apa sih namanya adaptasi dengan banyak situasi gitu. Ya selain situasi ya budget juga pastinya ya karena swap itu nggak murah guys. Dan syuting kan juga nggak sepi gitu. Jadi sementara itu tuh bukan hal yang bisa kita negosiasi, itu harus. Betul. Jadi ya adaptasi sih pastinya gitu dengan segala macam hal itu. Kalau kedisiplinan semuanya sih masih sama aja ya. Oke, bener banget sih. Kayak pasti bakal berubah banget ya. Boleh tanya nggak? Boleh, Mas. Halo, Mas Ini Teo. tanya ke Aco. Jadi Aco kemarin tuh bikin, tadi yang udah disebut sama dia habis bikin film video musik judulnya W. Itu bagus kalau teman-teman udah pernah nonton dan aku suka banget dan relate gitu. Nah, bisa cerita nggak sih, Cok, itu awalnya kayak gimana project itu, Cok? Apakah ada lagu dulu dari Juang Manyala atau kamu yang ada ide terus kemudian dibikin lagu sama Juang Manyala itu atau gimana, Cok? Wah, Ajonya kayaknya internetnya koneksinya deh. Unstable. Oke, kita Oh, nanti Ajonya kita nggak ada. nanti mungkin kita keep dulu. Oke. Kalau Aco udah gabung lagi kita tanya lagi. Oke. Boleh lanjut dulu ya? Lanjut ke Mas Teo dulu kali ya, yang tadi masih di lingkup kendala terbesar. Dan, ya, boleh dijelasin sih pas Mas Teo bikin produce film komersial dan itu pasti ngefek banget dong. Boleh Mas diceritain. Kendala terbesar selama produksi ya standar ngikutin protokol, terus habis itu karena harus mengikuti protokol pada akhirnya secara ongkos produksi jadi bertambah besar gitu. Dan tadi udah cukup dijelaskan sama Aco juga. Selain itu kalau di konteks yang ada kliennya gitu, kendalanya budgetnya jadi cukup terpangkas gitu karena beberapa korporasi itu jadinya harus serba berhemat kan dalam situasi seperti ini yang sebelumnya ongkos anggaran mereka itu sekian, kemudian mereka harus pintar-pintar berhemat karena nggak tahu ke depan itu akan seperti apa gitu, jadinya untuk turunannya untuk anggaran produksi tools marketing seperti itu jadinya lebih kecil gitu, tapi ekspektasi mereka tetap sama gitu, jadi secara anggaran itu diperkecil tapi standar mereka sama, itu yang susah sih gitu, kejar-kejaran di situnya. Dan kedua selalu kalau apapun itu ya, entah itu film atau video yang orientasinya adalah untuk sebutlah pasar gitu, itu adalah salah satu kuncinya adalah nyari hal yang relate dengan situasi yang ada sekarang gitu. Yang sekarang kan pandemi gitu, dan secara pola keseharian orang-orang jadi berubah, terus secara preferensi apapun itu juga berubah gitu-gitu, yang dikhawatirkan juga berubah gitu-gitu, perasaan mereka juga. Nah, akhirnya kita diminta untuk mencari cantolan-cantolan itu gitu loh, sehingga apa yang dibikin itu ketika ditonton orang, meskipun itu udah jelas-jelas adalah video atau konten iklan gitu, itu tetap bisa dinikmati orang secara
apa namanya, relate-nya gitu. Itu sih nyari itunya yang ya cukup jadi tantangan lah, gimana caranya bikin sesuatu itu bisa relate sama kebanyakan orang gitu. Oh, oke. Tapi so far klien tersulit yang pernah Mas Teo tanganin itu apa? Yang mungkin akhir-akhir ini gitu. Apa ya, Gojek itu salah satunya. Terus nggak ada sih, nggak ada yang sulit yang gimana. Nggak deh, oke. Standar semuanya gitu. Mungkin tadi Iya. Gojek aja. Cok, mau nanya, kemarin kamu habis rilis W itu film video musik. Aku suka banget dan merasa sangat relate dengan itulah. Cerita dong, Cok, gimana awalnya project itu? Apakah dari lagu yang dibikin sama Mas Juang Manyala, kemudian kamu respon jadi film, atau kamu udah punya cerita dulu terus sama Mas Juang Manyala direspon jadi musik, lalu dikembalikan ke kamu dan dijadikan video musik itu? Jadi lagu W ini tuh kan dibikin sama Juang Manyala, berkolaborasi dengan Gardika Gigi dan Holil Efek Rumah Kaca. Bang Juang Manyala ini adalah musisi dari Makassar yang sering isi musik di film-filmku sebelumnya. Dia tuh ngisi di Mas Riri juga di Atira, dan waktu itu perkenalan sih dari film Atira, dan wah indah banget musiknya. Akhirnya waktu itu kenalan, dan ya udah kita sering tukar-tukaran referensi musik segala macam, sampai akhirnya dia ngasih tuh lagu, Cok denger lagu saya Cok gitu. Dia sombongnya begitu dia. Wah bagus banget gitu ya, keren kan gitu. Ada Gardika Gigi sama Holil Efek Rumah Kaca gitu, yang kayak dua nama tersebut kan kayak maha guru kita semua kayaknya deh gitu. Ya sampai akhirnya waktu itu aku tuh lagi nulis sebuah series lah, dan aku tuh waktu itu minta sama produserku kasih aku 5 bulan untuk nulis ini, dan itu tuh kayak udah lagi bener-bener di tengah kepenatan nulis banget tuh Mas Teo. Jadi udah lagi stres, tiba-tiba aduh butuh sesuatu refreshing gitu. Terus Bang Jong tuh datang dengan lagu itu yang kayak, mau nggak bikin musik video untuk ini Cok? Mau gitu, tanpa nanya budgetnya atau apa gitu. Kayak waktu itu refreshing adalah kayaknya syuting sesuatu yang lain gitu, yang ya kebetulan gue juga sangat pilih-pilih untuk bikin musik video gitu, artisnya siapa gitu dan lagunya. Ini lagu enak banget, dan akhirnya datang dengan lagu yang udah jadi. Aku waktu itu tuh kehitung lah, cuma dalam 1 minggu tuh Mas Teo persiapannya. Senin aku dihubungin, Selasa aku minta nulis, Selasa aku nulis, Rabu jadi skripnya, cari talent, Amanda dan Mas Wika oke. Itu Senin, Selasa, Rabu, Kamis kita ketemuan reading bareng, Jumat terbang ke Makassar. Sabtu kita reading, Minggu Senin itu kita syuting 2 hari, Selasa kita pulang. Jadi sesingkat itu mungkin kayaknya jadi lebih mudah karena ya ini udah ceritanya personal, nulisnya cepat jadinya gitu, dan secara production value bukan produksi yang besar gitu, kita pakai tim kecil gitu, dan aku dari awal bilang sama Bang Juang, aku butuh aktor yang memang udah biasa kerja sama aku gitu, jadi kita nggak perlu waktu yang panjang untuk build chemistry lagi gitu. Dan Amanda dan Musika udah pernah syuting di filmku sebelumnya, aku juga nyaman sama mereka, jadi ya ketika syuting tuh kayak main-main doang, beneran kayak gimana ya bagusnya ya gitu ya, kayak yuk dengerin lagunya dulu yuk gitu, ini gini nih gitu. Jadi kayak bener-bener itu liburan sih, dibanding kerja itu udah kayak liburan banget gitu sih prosesnya. Jadi cuma 2 minggu, habis itu weekend minggu depannya kita punya seminggu untuk ngedit offline online dan tayang. Bener-bener cepet. Wah, berarti cepet banget ya durasinya. Iya, makanya kayak, aku juga aku ngajak mereka pun kayak mau nggak ikut sulap-sulap gitu, bukan ngikut syuting. Saking cepetnya. Iya. Keren. Tapi berarti Bapak Anak itu interpretasi dari Aco, atau itu di lagu ceritanya seperti itu? Jadi tadinya tuh instrumental doang kan lagunya. Terus karena ada Holil, akhirnya ini harus ada liriknya dong karena mau dinyanyikan gitu. Dan
Bang Juang tuh bikin lagunya waktu instrumental judulnya W itu tuh nama anaknya. Akhirnya ketika dia harus bikin lirik, ya udah dia nulis liriknya adalah doa-doa untuk anaknya. Akhirnya ya kan tadi kata Mas Theo juga gitu, yang paling penting dari apapun karyanya kadang adalah statement di belakangnya gitu. Dan yang selalu gue tanyakan dengan kolaborator gue adalah statement lo apa di balik ini gitu. Dan dia cerita tentang, ya saya nggak pernah ngerasain posesif dan rasa memiliki sebesar ini setelah sebelum saya punya anak gitu. Oh gitu ya. Terus saya juga aku juga jadinya merefleksikan, kayaknya bokap atau ayah tuh merasakan hal yang sama, cuma dia kayaknya nggak bisa membahasakannya aja deh. Jadi dia nggak bisa nunjukin. Nah, jadi kayaknya menarik deh Bang Jo kita mengeksplor keheningan seorang ayah gitu, yang kekuatannya gitu, dia nggak berdialog tapi ya itu sih. Jadi ya udah kita sepakat kita mengobserv perasaan itu gitu, fokus di situ. Itu jadi. Oke. Ada pertanyaan lagi nggak Mas Theo buat Aco? Cukup. Oke, cukup. Oke, cool. Sekarang kita lanjut aja kali ya ke Amel. Ya, tadi kan Amel belum menjawab tentang kendala terbesar gitu. Kalau lo kan sebagai aktris ya, Mel. Jadi lo yang harus acting, lo harus yang tampil gitu. Jadi kira-kira apa nih? Ada nggak cerita menarik gitu, apalagi selama pandemi, terus kendala terbesarnya apa? Boleh diceritain ke kita. Jujur kemarin banget, persis bulan Juni, jadi aku lagi syuting sama tadi yang aku bilang sutradaranya namanya Mas Kunz, lagi ada project namanya Jingga dan Senja buat web series gitu. Tiba-tiba kena COVID, waduh agak bingung kan tuh. Lagi produksi nih guys, masalahnya hari ke kurang tahu deh, kayak minggu ketiga gitu, sedangkan kita maksimal kalau nggak salah 29 sampai 30 hari lah rencananya. Tiba-tiba masalahnya minggu pertama kan syuting di rumah pemeran utama si A, terus minggu kedua di pemeran utama si B. Kebetulan saya kan agak temen sekolah nih, adanya di rumah pemeran utama si B dan set sekolah. Kemudian pas kenanya lagi di set sekolah, ya Allah Tuhan, agak lagi banyak-banyaknya sih lagi mau diambil nih, tiba-tiba kena. Nah, itu sih menurut aku salah satu kendala terbesar di syuting selama pandemi ini adalah menjaga kesehatan kru dan juga artis gitu. Karena itu tadi pasti ada extra cost yang keluar dari para dari tim produksi, tapi dari kita juga maksudku harus berjaga-jaga juga kan gitu. Makanya kemarin karena dari artis-artisnya sendiri juga bukan yang kayak tiap hari di swab gitu, jadi pas aku lagi kena gejala nih, namanya lagi melar-melar apa segala macam, ya udah deh aku memutuskan untuk swab sendiri, tiba-tiba positif. Masalahnya nih pas lagi dinyatakan positif, maksudnya kan aku swab malamnya gitu, keluarnya kan paginya dong, lagi di make up gini, buka masker, terus kakak make up ya kan lagi make upin gini, Mel tinggal maskara. Nah, tapi aku tuh udah ngerasa nggak enak badan, jadi aku pakai masker, buka dikit pas make up doang, terus tutup lagi pakai masker. Terus buka HP, aduh dinyatakan positif lagi kan. Nah, terus pada ketawa, itu deg-degannya ada tuh, udah kayak, waduh gimana nih nasib gue gitu. Terus kebetulan untuk ekstras tuh memang ada antigen gitu, karena kan tiap hari berbeda dong gitu. Terus akhirnya aku bilang ke telco, talent coordinator gitu, Kak aku positif. Terus akhirnya aku di antigen, bener 2, kebetulan CT-nya ada agak 13 tuh kan, rendah banget tuh kan, lagi meler-melernya apa segala macam. Yang sedih tuh memang karena gini, kalau jangankan di lokasi syuting deh, kita banyak banget ngeliat di sekitaran kita aja, kalau di tempat makan di luar gitu, banyak banget yang ya nggak pakai masker gitu kan, ya sama aja lah halnya di lokasi syuting gitu. Mungkin ya karena om-omnya banyak yang sambil nyebat apalah segala macam, ngerti kan ya, namanya juga di lokasi syuting gitu. Terus ya udah, jadi kita santai-santai aja. Nah masalahnya kita tuh
karena di sekolah kan scene-nya pasti scene kelas, ruangan tertutup, lapangan adalah beberapa gitu. Tapi lapangannya di hari-hari terakhir guys diambilnya. Jadi ruangan tertutup di kamar mandi, yang mana ada satu scene aku face to face beneran kayak sedekat ini sama salah satu pemain. Dekat banget tuh, yang kayak, "Oh, apa kabar lo?" gitu kan. Terus malamnya gue dinyatakan positif. Terus kita stres dong semuanya. Kasian juga pemain yang abis face to face sama gue gitu kan. Terus ya udah akhirnya aku isoman apalah segala macem. Pas banget seminggu isoman PPKM gitu. Jadi semua kegiatan syuting di postpone dulu kan gitu. Akhirnya kemarin kita wrap up 2 hari doang gitu. Jadi semua scene yang ada aku selama seminggu pertama sebelum PPKM itu diakalin, yang mana menurut aku memang tim dari produksi dari screenwriter sama Mas Kun itu keren banget sih, kayak maksudnya kayak diakalin gitu, gimana caranya gue tetap ada tapi nggak perlu syuting gitu. Jadi amazing lah, dan makanya itu salah satu tantangan terbesar di masa pandemi. Sama kalau sebelum pandemi ya lebih ke gimana caranya tetap kita konsisten gitu loh sama peran, karena nggak sedikit juga banyak artis yang nyambi gitu. Jadi kayak dia lagi ngerjain project ini tapi di sisi lain juga lagi ada project yang jalan bersamaan, kan kayak gitu agak bingung. Lu bayangin kalau satu setengah lagi jadi psikopat, setengah lagi jadi orang yang happy gitu kan, pasti agak pusing. Dan itu sih harus konsistennya agak ribet biasanya seperti itu, sama agak kurang tidur, tapi nggak apa-apa. Itu bisa ditutup lah dengan kopi dan make up seperti itu. Gokil. Tapi lo sekarang udah sembuh ya, berarti udah baik ya? Alhamdulillah. Kan udah imun 3 bulan nih, jadi bisa. Berarti lo bakal masih lanjut lagi syutingnya atau udah? Alhamdulillah udah selesai untuk project yang itu. Ini kayak baru mau ada lagi sih. Oke, keren. Laku keras, aman. Ada masalahnya, pasti kan satu kena, yang lain juga bisa kena gitu kan. Aku malah udah vaksin, by the way. Saya baru saja vaksin. Maksudku kayak itu sih salahku, emang belum vaksin gitu. Padahal kemarin udah sempet ada vaksin serentak untuk artis-artis dan para pekerja seni setahu aku gitu. Jadi tapi kemarin nggak kebagian. Nah, aku udah terlanjur syuting duluan, dan aku malah kasihannya sama para orang-orang yang lain gitu loh, takutnya malah mereka kenapa-napa kan. Alhamdulillahnya imunnya pada kuat semuanya gitu. Ada sih kayak 8 orang kena. Ya Allah, semoga bukan gue yang kenain. Agak paniknya itu loh, kayak moral dilema. Oke, untung udah aman ya sekarang ya. Oke, kita bisa lanjut lagi dibuat sebelum closing gitu. Aku bakal serahin ke Anindya Zahran, boleh? Karena ini udah malam juga ya, Nin, ternyata kita nggak sadar ngomong. Iya nih, saking serunya, tapi masih ada satu pertanyaan lagi nih, Mel. Khusus buat lo, Amel Carla gitu. Ini membicarakan tentang masa kecil lo gitu. Kita flashback dulu ya. Lo pernah gak sih syuting segala macem itu lo ngerasa kehilangan masa kecil lo yang harusnya lo masih main sepeda bareng-bareng kawan, masih mungkin merasakan kecebur got gitu, Mel, siapa tahu kan, tapi lo tidak merasakan itu gitu. Nah, lo ngerasa kehilangan gak sih, Mel, sebenarnya? Jangan sedih, main sepedanya sekarang keceburnya udah pernah juga kan dulu. Udah ya. Kalau aku mikirnya itu sih sebenarnya pinter-pinternya kita dan orang yang ngejaga. Alhamdulillah aku selama di dunia entertainment selalu ditemenin sama ibu, jadi sampai sekarang tuh aku nggak pernah ngerasa untuk kerja di dunia entertainment gitu. This is just like one of my hobbies that alhamdulillahnya bisa menghasilkan dan kind of bloom in here gitu, in my bisa dibilang kayak passion / hobi gitu loh. Jadi makanya aku juga masih pursuing fakultas hukum juga kan, masih kuliah, jadi ya trying to do a couple things lah sekaligus. Nah, kalau dibilang kayak pernah nggak sih kehilangan masa kecil gitu? Enggak, alhamdulillah. Kenapa? Karena aku masih sekolah negeri juga kan dulu gitu. Jadi bisa dibilang syuting jam
siang sampai malam gitu, misalnya jam 10 malam, tapi paginya tetap inilah ngambilin bekal teman gitu, malak-malakin, nggak malak kok, minta jajanin aja Pak. Gitu. Lo nggak tahu gue artis? Nggak gitu kok, baik kok dulu saya kebetulan alhamdulillah baik. Gitu. Terus masih bisa waktu bermain, cuman sedihnya ya lebih ke karena ada di dunia entertainment yang mana aku ketemu banyak banget orang-orang jauh lebih tua, dan dulu kan aku syuting di Suami-Suami Takut Istri kan. Aku dulu di lokasi syuting dari jam 12 sampai biasanya syuting tuh selesai jam 9 malam gitu. Nah, bayangin 9 jam bersama orang-orang yang jauh lebih tua. Dan memang ini kan sinetron orang dewasa kan, dengan kayak setelah aku nonton udah gede nih, jokesnya juga lumayan agak dewasa gitu loh. Jadi kondisi di lokasi itu memang bukan untuk anak kecil sih menurut aku gitu. Dan menurut aku kalau misalnya aku nggak ditemenin sama ibu, nggak dijagain, bisa salah gitu, ngerti kan? Karena ya aku tidak, ya gitulah, karena nggak bisa lah ngelarang orang untuk kayak jangan ngomong kasar depan anak saya, ya terserah dia, kan memang harus sebisanya kita untuk menghindari hal-hal seperti itu loh gitu. Jadi ibuku juga alhamdulillah selalu bisa membantu make my time gitu. Jadi dari dulu ibu bukan tipe orang tua yang ngobrol sama orang tua lain, lebih ke yang kayak ayo kamu tidur siang gitu. Terus aku ngerjain PR misalnya di mobil, terus juga sekalian ibu waktu itu nyambi skripsi, jadi kita karena Suami-Suami Takut Istri kan di studio kan, jadi kita selalu pindah-pindah lah, literally rumah ke rumah tuh lagu Hindia itu pasti kayak dari rumah Bang Tigor ke rumah Pak RT ke rumah Mas Karyo gitu. Kita tiap lagi syuting di rumah mana kita pindah rumah gitu, karena buat aku belajar, buat ibu ngerjain skripsi, buat aku main. Kebetulan ada teman-teman sumuran juga yang mana lebih tua sih sebenarnya gitu. Kita suka main yang sedih tuh, dulu mereka punya Game Boy guys. Mereka punya Game Boy, Tamagotchi, apalah segala macam. Gue nggak punya gitu. Jadi lah gue mainnya gimana, ya udah aku main sama ibu gitu. Tapi ya lagi-lagi pas udah lumayan gede, udah selesai Suami-Suami Takut Istri kan, aku masih tetap ketemu teman-teman. Dulu aku kerjanya main mulu sama Mayang, jadi nggak pernah dengerin guru sih kayaknya. Nggak deng, tapi ya itu nggak pernah kehilangan childhood, masih tetap main juga sama teman-teman kalau lagi break syuting gitu, sama teman-teman komplek, teman-teman sekolah. Masih suka berantem juga kok dulu sekolah, jadi masih merasakan lah walaupun sedikit demi sedikit. Yang aku sedih adalah biasanya malah lebih ke aku nggak bisa merasakan eskul gitu. Misalnya basket kayak bisa aja basket nggak ikut, OSIS nggak ikut gitu. Tapi ya makanya aku try to make that up di kuliah ini sih gitu. Ikut organisasi seperti itu. Wah, Amel nih bener-bener kayak work life balance-nya tuh dapet tuh sebenarnya nih. Cuma memang tidak. Saya lagi senang sepedaan ya Mel, kayaknya ya Mel ya. Lain baru. Walaupun nggak bisa basket, sepeda kayaknya udah jadi juara nih, udah ikut maraton. Rencana Mel ada ikut maraton gitu? Agak Nggak ada anaknya ya? Kalau di push balik nge-push orang ya kayak lu ngapain nyuruh-nyuruh. Aku nggak bisa guys. Wah, bener juga sih. Semangat, bisa diem nggak? Lagi capek nih gitu. Oke deh, thank you Mel for sharing. Karena kita juga udah di penghujung kalau bersua nih, aku juga ada pertanyaan terakhir untuk ketiga narasumber yang sudah hadir, untuk Mas Aco, Mas Theo, dan juga Amel. Ada nggak sih pertanyaan atau pernyataan deh, pesan atau kesan juga sekaligus untuk Kala Folks yang mungkin mereka pelaku seni ataupun pekerja kreatif lainnya untuk tetap ngebuat karya dan bisa bertahan di masa pandemi sulit-sulit seperti ini. Mungkin dari Mas Aco dulu kali ya Mas. Boleh, silakan. Main saham. Enggak. Apa ya? Wow, great advice. Makasih loh. Apa ya? Tinggalkan hobimu, teman-teman. Ini tidak make money, enggak bercanda. Apa ya? Kalau gue tuh selalu terngiang-ngiang nasihat terbaik yang pernah gue dapet tuh dari Mas Riri Riza gitu. Dia tuh selalu bilang kayak apapun yang kita kerjakan, hidup tuh harus lebih besar dibanding yang kita kerjain gitu ya. Kalau konteksnya lagi bikin film,
Kalau gue sekarang kayak ya filmnya nanti dulu nih, harus teman-teman gue sehat dulu semua gitu. Kayak kalau udah gue sekarang kayak nggak mau kalau di atas jam 11 harus break gitu. Kayak gue memutuskan mendingan gue motong shot dibanding teman-teman gue harus begadang sampai malam. Dan ya itu sih yang diutamain manusianya dibanding karyanya kalau gue sekarang gitu sih. Apalagi situasi lagi kayak gini gitu. Wah, benar, berarti biar sama-sama enak tektokannya ya, Mas. Komunikasi tetap terjaga, silaturahmi tetap aman 100%. Tuh. Oke, thank you tuh dari Mas Aco. Mungkin Mas Theo boleh dikasih advice atau lain. Silahkan Mas Theo. Apa ya? Nggak ada kayaknya. Ya, kita tahu di kondisi kayak gini banyak orang yang sedang sulit gitu, nggak seperti dulu-dulu. Dan ya benar banget kata Aco bahwa di atas segalanya gitu, yang paling penting adalah ya hidup mesti berjalan gitu dalam situasi yang sebaik mungkin yang bisa diupayakan ya gitu. Jadi kalau kita punya passion bikin film atau main film atau bikin apapun itu kalau memang kondisinya kurang bisa memungkinkan, nggak perlu terlalu ngoyo untuk dipaksakan gitu. Yang paling penting adalah kita, orang-orang sekitar kita itu sehat gitu dan kondisi akan lekas balik normal, maka nanti bisa berkarya lagi dengan situasi yang lebih ideal gitu. Kalau selain itu apa ya? Aku percaya kalau dalam kondisi yang tertekan gitu, terhimpit, kadang orang itu malah muncul idenya gitu. Itu banyak contohnya lah ya, kayak misalkan ada banyak karya-karya terbaik yang itu muncul dan dibikin dalam situasi si pembuatnya ini di tengah ketertekanan gitu. Kayak misalkan sebutlah tetralogi Pulau Buru gitu. Pramoedya Anantor bikin itu, nulis itu dalam tahanan gitu, dia malah bisa membuat itu gitu, punya ide itu. Dan ada banyak karya lain yang juga dibikin dalam situasi yang seperti itu gitu. Atau mungkin kalau ngomongin film itu banyak banget sutradara dari Iran gitu yang dalam serba keterbatasannya gitu dari pemerintah yang mungkin lebih otoriter dari Indonesia gitu, mereka malah bisa bikin film-film yang lebih punya daya tawar gitu, kayak gitu sih. Jadi situasi pandemi yang bikin semuanya itu bikin banyak hal itu jadi serba terbatas. Aku pikir itu bukan apa ya, bukan sebagai jalan buntu gitu loh. Tetap ada tetap bisa direspon untuk bikin sesuatu yang menarik gitu. Kayak misalkan tadi yang disebut Amel itu kayak ngeresponnya bisa macam-macam gitu, bisa direspon dari sisi cerita itu dibikin yang relate dengan hari ini, atau ngerespon dari sisi bentuk itu gimana caranya tanpa harus menempatkan talent itu secara berdekat-dekatan, kita tetap bisa bikin film dengan apa ya, yang tidak membahayakan satu sama lain gitu, tapi secara bentuk tetap oke, kayak gitu, tetap semuanya bisa direspon lah gitu. Itu sih. Oke, baik. Berarti tetap kesehatan yang utama dan saling menjaga deh satu sama lain untuk hal produksi dan sebagainya. Itu dari Mas Theo. Dan terakhir nih, apa nih Mel, pesan dan kesan lo untuk Kala Folks? Boleh Bisa banget. ini ya Mas Theo bisa pakai the old sinetron way ya, curi-curi shot. Biasanya tuh beneran kayak syutingnya kemarin, aduh maaf ya, bilang ke unit, maaf ya kita nggak bisa nih hari ini lagi apalah kerjaan apa gitu. Jadi kita di take besoknya, padahal shotnya sama, bingung juga. Tapi tetap, maksudnya tetap bisa dinikmati sama orang banyak tuh menurut aku itu sih the purpose of making an art gitu kan, memang untuk dilihat banyak orang, dinikmati banyak orang. Alhamdulillah kalau pada suka dan pada bisa menikmati gitu. Tapi menurut aku yang paling penting adalah you should do what you love and love what you do gitu sih. And di saat-saat seperti ini tuh stay positif tuh susah banget kan, karena memang pandemi ini affect so many people, mulai dari yang nggak cuman para pekerja seni tapi juga semua orang lah yang ada di
di dunia gitu kan, karena pasti adalah masa-masa sulit, tapi menurut aku semua tuh ada hikmahnya gitu kan. Kemarin pas kena juga aku kayak, aduh kenapa sih gue lagi syuting gitu, karena kan jatuhnya bikin ribet banyak orang gitu, tapi ya mungkin memang harus ambil aja hikmahnya gitu. Mungkin gue harus disuruh istirahat, kemarin terlalu nge-push kali ya, lagi ujian juga apalah segala macam gitu. Jadi try to seek the positive thing in bad condition aja menurut aku gitu. Dan try to be original kali ya gitu, karena terutama di dunia entertainment itu lumayan agak kencang sikut-sikutannya, mulai dari style of fashion sampai cara bikin film apa segala macam. Mungkin kakak-kakak lebih pada ngerti tapi ya staying original in this fake world tuh susah sih menurut aku gitu. Terus sama be happy biar tetap affect people juga jadi bahagia aja sih gitu. Sama terakhir pengen ngomong apa ya, aku agak lupa. Ya itu aja sih paling. Paling itu aja sih, bahagia, terus juga stay positif, sama ya mungkin ini terdengar agak ya bullshit atau something, tapi nggak tahu sih, baik-baik kali ya, do good and be good, nanti eventually it will come back to you sih. Jadi seperti itu aja. Semoga bahagia dan sehat selalu. Terima kasih. Oke deh, thank you Amel untuk poin-poinnya, wah sangat menyenangkan dan harus tetap mengedepankan originalitas juga nih buat teman-teman pelaku pekerja seni dan pelaku kreatif lainnya. Karena kita juga sudah berbincang banyak, terima kasih untuk Mas Aco, Mas Theo, dan juga Amel tentunya sudah mau hadir dan sharing-sharing banyak banget, ini mah bukan dikit, tentang behind the screen gitu. Semoga yang hadir pada Kala Bersuara ini tetap diberikan kesehatan, positive vibes, dan juga cuannya tuh semakin banyak ya, amin, ya ampun rezeki gitu, feng shui-nya semakin bagus gitu ya. Oke deh. Oke, mungkin untuk Kala Folks bisa pantengin terus di IG-nya Instagramnya @kalakolektiva, dan nantikan Kala Bersuara lainnya dengan sesi dan juga tema-tema yang lebih menarik lagi dengan orang-orang hebat lainnya. Terima kasih banyak, kami dari Kala Kolektiva, selamat malam dan selamat beristirahat. Baik, Thank you kalau semuanya. Bye, Fox.